البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Al-Usul Sittah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Kita sekarang masih berada pada pembahasan dasar pokok yang kedua, yaitu perintah untuk bersatu dan larangan untuk bercerai-berai. Halaman 17 yang cetakannya sama dengan punya ana. Kalau yang beda berarti lanjutan kemarin itu syarahnya Syekh Shalih Fauzan. Qala Syekh Shalih Fauzan atsabahullah, "Fal wajibu an nastami'a 'ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Yang wajib adalah kita bersatu berkumpul di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya kemarin dengan kaidahnya orang-orang IM, Ikhwan Muslimin. Mereka punya kaidah nastami' fi ma ittafaqna alaihi wa ya'dar ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Kita berkumpul bersatu pada perkara yang kita sepakati, dan kita memberikan udzur sebagian kita atas sebagian yang lain dalam perkara yang kita selisihkan. Ini ternyata kaidahnya kelihatannya bagus, ternyata batil nih kaidahnya. Batil yang mana? Yang poin kedua, yaitu kita harus saling memberikan udzur terhadap perkara yang kita perselisihkan. Terus bagaimana yang tepat kalau itu keliru? Yang tepat bukan udzur, tapi apa? Perkara yang kita perselisihkan kita bawa kepada Al-Qur'an dan Sunnah biar jelas gitu loh. Jangan langsung ngasih udzur dulu. Paham? Kita lihat di sini biar tambah jelas apa kata beliau? Wa makhtalafna fihi narudduhu ila kitabillah wa sunnati rasulih. Bukan diam. Adapun perkara-perkara yang kita perselisihkan, kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La ya'dar atau la yu'dar ba'duna ba'dan. Sebagian kita tidak dikasih udzur sebagian yang lainnya, atau la ya'dar ba'duna ba'da, atau sebagian kita tidak berikan udzur sebagian yang lainnya. Wa nabqa 'alal khilaf, dalam kondisi masih dalam keadaan perselisihan. Paham belum? Jadi kalau ada perselisihan di antara kita, jangan dibiarkan perselisihan terjadi, tapi dikembalikan dulu pada Al-Qur'an Sunnah. Setelah dikembalikan kok ternyata ada yang tidak mau dikembalikan, urusan dia sudah. Tapi dikembalikan dulu. Nah, dikembalikan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kata beliau, "Bal narudduhu ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam." Bahkan kita mengembalikan perselisihan tadi kepada apa? Kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma wafaqal haqqa akhadna bih, masyaallah. Dan apa-apa yang mencocoki kebenaran kita mengambilnya. Jadi kalau mencocoki kebenaran itu yang diambil. Karena perselisihan bukan dibiarkan tapi diselesaikan. Perselisihan tersebut dibawa kepada Al-Qur'an Sunnah. Nah, kemudian kalau seandainya cocok sesuai dengan kebenaran, kita ambil. Wa ma wafaqal khata' narji' anhu. Masyaallah. Namun apabila perselisihan tersebut ternyata mencocoki kekeliruan, keliru, maka kembali kepada jalan yang benar. Karena ar-ruju' ilal haq, kembali kepada kebenaran itu muqaddam, lebih didahulukan daripada sekedar apa? Menjaga ukhuwah dalam kondisi perselisihan masih ada, kemudian apa? Tidak diberikan solusi. Jangan.
Paham ya? Nah, karena kembali kepada kebenaran itu berarti ada reaksi bagi dia untuk apa? Memperbaiki diri. Tapi kalau orang sudah terjatuh dalam kekeliruan, kesalahan, kebid'ahan, perkara mungkar, dinasihati malah nolak, bantah, bangkang, ngayal, itu biasanya melahirkan kebid'ahan yang lain. Itu seringnya seperti itu. Anda saksikan aja, orang kalau terjatuh dalam suatu kebatilan, terjatuh dalam suatu kemungkaran, sudah dinasihati tegak hujah kalau Allah, kalau Rasul, fatwa ulama disodorkan juga. Tapi tetap ngayal, nolak, bantah, bangkang, melahirkan kekeliruan yang lain. Melahirkan 6 perselisihan yang lain, melahirkan 6 kebid'ahan yang lain seperti itu. Terus bagaimana yang wajib kalau sudah datang hujjah, argumen, bukti, yang terbaik adalah kembali kepada jalan yang benar. Dan itu berat. Itu butuh orang-orang yang memang benar jiwanya itu tawadhu', punya jiwa yang namanya tawadhu', merendahkan diri di hadapan manusia dan karena Allah Ta'ala. Paham ya? Nah, merendahkan diri di hadapan manusia maksudnya bagaimana? Kalau ada saudara kita yang menasihati, mengarahkan kepada kebaikan, dia tunduk, sami'na wa ta'na. Enggak ada istilahnya ngayal di situ. Paham ya? Karena kalau orang itu tawadhu, justru akan diangkat apa? Derajatnya. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah ada seseorang yang dia tawadhu karena Allah, bukan karena terpaksa. Tawadhu'nya bukan karena terpaksa, bukan karena harta, bukan karena pujian, tapi karena Allah Ta'ala. Illa rafa'ahu Allah, melainkan Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Masya Allah. Jadi tawadhu itu penting ya. Tawadhu itu adalah insyirahus sadr liqabulil haq. At-tawadhu huwa insyirahus sadr, lapang dadanya, liqabulil haq, untuk menerima kebenaran. Lawannya apa lawannya kemarin? Al-kibr. Lawan daripada at-tawadhu adalah al-kibr, yaitu kesombongan. Al-kibr apa al-kibr definisinya? Apa definisi al-kibr? Definisi kesombongan, orang yang pakainya bagus, penampilannya rapi, itu sombong atau bukan? Tapi kesombongan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Maksudnya apa? Maksudnya apa kibr itu maksudnya? Naam, batarul haqqi wa ghamtun nas. Itu dihafalkan ya. Al-kibru huwa batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya, kibr, kesombongan itu adalah apa? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Naam, itu dihafalkan. Lawannya at-tawadhu', itu insyirahus sadr, lapangnya dada, liqabulil haqq, untuk menerima kebenaran. Karena kadang-kala orang kalau udah gengsi duluan, itu berat untuk menerima kebenaran. Apalagi punya apa tadi? Penyakit kibr, sombong dia. Kalau yang nasihati orangnya di bawah dia usianya atau mungkin levelnya di bawahnya, kalau dia tidak bisa menghilangkan rasa kibr tadi, dia nggak akan menerima nasihat. Masukan, arahan, kritikan ditolak mentah-mentah. Itu nggak benar. Justru yang paling terbaik ketika ada masukan, kritikan yang membangun, yang mengarah kepada kebaikan, sami'na wa ta'na. Kita terima kritikan. Karena manusia itu nggak mungkin sempurna ya. Masih butuh kritikan, saran, masukan, nasihat. Sehingga jangan pernah merasa, wah, ana sudah nggak butuh kritikan lagi. Ana nggak perlu nasihat lagi sudah. Ana sudah sempurna. Jangan. Paham ya? Nah, kita semuanya pasti masih ada kekurangan. Nah, kekurangan tersebut, nah, barakallahu fikum, kita sempurnakan, kita luruskan, kita benahi secara apa? Kerjasama dan ta'awun sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat di sini. Kata beliau, hadza huwal wajib alaina, inilah yang wajib atas kita. Fala tabqal ummah mukhtalifatan. Maka umat ini tidaklah tersisa dalam kondisi berselisih semuanya, itu enggak mungkin. Paham ya? Nah, karena umat ini taruhlah ada perselisihan, pasti ada juga yang apa? Mengambil jalan al-haq. Enggak mungkin semuanya sesat, enggak mungkin. Sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tastami ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul semuanya di atas kesesatan. La tastami ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan semuanya. Taruhlah ada kesesatan, pasti ada al-haq.
Dan al-haq ini senantiasa nampak sampai mendekati hari kiamat. Ya kan? Sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq, la yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah." Masya Allah. Artinya apa? Senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku yang unggul, nampak di atas al-haq ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ya? Nampak beda sendiri, dianggap asing, tapi di atas al-haq. Sampai kapan? Disebutkan di situ tidak membahayakan al-haq tadi, orang yang meremehkan, orang yang mengejek. Jadi antum selama di atas al-haq, ada orang ngejek antum, nyaci maki antum, menghina antum, merendahkan antum, itu enggak membahayakan. Sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang hari kiamat. Paham ya? Nah, itulah yang namanya al-haq. Barakallahu fik. Pasti banyak ujian, banyak cobaan, tapi di balik ujian pasti ada pertolongan. Pantunnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih menukilkan pantun yang sangat bagus, pendek, singkat, tapi bermakna dalam kitab An-Nuniyah. Ya na'am. Ingat bahwasanya al-haq senantiasa diiringi dengan dua perkara. Apa itu? Ujian dan pertolongan. Ayo, ingat antum? Antum ingat antum? Hasan? Hasan? Ayo. La ba'as. Muhammad, Andak. Ingat? Ayo. Fadhal. Tinggal satunya, fadhal. Naam. Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadha sunnatur rahman. Masyaallah, pendek, padat, singkat tapi bermakna. Kebenaran itu pasti akan senantiasa apa? Mansurun, ditolong, wa mumtahanun, dan diuji. Maka enggak usah heran kata beliau. Dua perkara ini ketetapan Ar-Rahman, sunnatullah jalla wa ala. Dimanapun antum berada pasti ada ujian, ya enggak? Apalagi di masyarakat awam. Di tengah-tengah apa? Orang awam, yang orang awam itu biasanya kebiasaan mereka ngikuti mayoritas, ya enggak? Ngikuti nenek moyang, aku dianggap asing kan? Wah, ini asing. Berjenggot, berjubah, sorban lagi. Celananya cingkrang, udah. Wah. Paham ya? Ada yang mencaci maki, menghina, berjenggot dibilang apa? Kambing, ya. Celananya cingkrang dibilang kebanjiran, istrinya bercadar dibilang ninja. Itu udah wajar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ejekan-ejekan seperti itu sudah apa perkara yang bisa dikatakan enggak usah heran lagi. Karena al-haq pasti diiringi dengan apa tadi? Diiringi dengan ujian. Tapi di balik ujian ada apa tadi? Pertolongan. Pertolongan. Nah, kalau antum sabar di tengah-tengah umat atau di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu keadaannya, sabar dan antum istiqomah, kontinu, enggak berubah dengan sebab apa? Ejekan mereka, gunjingan mereka, insyaallah mereka akan sadar. Dan ini terbukti. Mungkin antum buktikan sendiri kalau hidup di kampung, di tengah masyarakat yang kadang mereka ngejek, mencaci maki, menghina, nyindir dengan sindiran yang pedas, tapi antum sabar, lama-lama insyaallah biidznillah mereka akan sadar. Nanti antum dihormati. Paham ya? Biasanya enggak mau salam, senyum enggak mau, lama-lama mereka malah yang senyum duluan. Nyapa duluan, salam duluan. Ini terbukti barakallahu fik, tapi sabar. Prosesnya lama, sabar. Paham ya? Nah, tapi kalau mereka ngejek antum lawan dengan ejekan, mereka ngejek kelahi antum lawan juga, itu biasanya merusak nama baik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu keras ya, ekstrim. Masa dikit-dikit diajak kelahi. Nah, masa ada sedikit kemungkinan gerebek sana, gerebek sini. Enggak konfirmasi dulu misalkan, hati-hati. Itu padahal bukan Ahlus Sunnah semuanya, oknum-oknum yang membuat kerusakan, tapi imbasnya ke seluruh Ahlus Sunnah. Paham ya? Kadang-kala satu orang Ahlus Sunnah, Sunni Salafi dia, tapi enggak punya adab dia. Paham ya? Nah, di tengah-tengah masyarakat dia bikin keonaran. Yang kena semua Ahlus Sunnah biasanya. Ahlus Sunnah ternyata seperti itu ya. Satu orang ada yang bikin keonaran, hati-hati. Nah, barakallahu fi, karena mereka orang-orang awam yang jauh dari ilmu, itu menilai Ahlus Sunnah itu kadang-kala bukan dari ajaran yang dia bawa, akhlak dan adabnya kadang-kala. Paham ya? Ini orangnya punya moral enggak nih? Punya adab enggak? Kelihatannya berjubah pakai sorban tapi motornya knalpotnya dibelombong. Knalpotnya dikasih suara-suara yang keras, kemudian lewat dibelayar-belayarkan.
Padahal pakai jubah, pakai sorban akan merusak kan? Paham ya? Kadang-kadang seperti itu perlu dikondisikan, jangan sampai. Paham ya? Sebab satu orang ternyata merusak semua nama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah. Jadi syahidnya di sini bahwasanya umat Rasulullah SAW itu tidak bersatu di atas kesesatan. Ada hadis dinukilkan di sini, ternyata hadisnya lemah. Apa itu, kita lihat? Wa rubbama yadhkurul ladina yad'una ila al-baqa' al-ikhtilaf hadis ini. Kita berselisih itu senang kok kita, rahmat katanya. Ya enggak? Karena ada yang mengatakan itu. Perselisihan umatku adalah rahmat, ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan umatku adalah kasih sayang. Hadisnya lemah. Paham ya? Hadisnya dhaif. Kalau hadisnya dhaif, apalagi dhaifun jiddan, la yuhtajju bih, tidak bisa jadikan hujjah. Selesai. Kita lihat hadisnya ini. Bisa jadi kata beliau, kadangkala ada orang-orang yang menyebutkan, menyeru untuk biar tetap berselisih aja. Udah, enggak usah panjang lebar, enggak usah diperdebatkan, biar berselisih aja. Lah kenapa? Menyebutkan hadis ikhtilafu ummati rahmatun ini. Perhatikan ini, ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan umatku adalah kasih sayang. Orang berselisih rasanya gimana? Orang kita kalau berselisih, bentrok, berselisih, tidak akur, tidak akrab, kira-kira kasih sayang enggak kira-kira? Lewat pun enggak senyum kan? Nah, seperti itu. Ini disebutkan hadis lemah, perselisihan umatku adalah rahmat, adalah kasih sayang. Orang berselisih kasih sayang bagaimana? Orang itu berselisih itu kadang-kadang lewat aja. Yang satunya A sama B yang lewat, ini ada jalur lain gitu loh. Oh iya, senyum aja berat rasanya itu. Kalau berselisih seperti itu, ini dibilang rahmat. Kita lihat bawah itu catatan kaki, kalau punya antum ada enggak? Kalau punya anak ada. Hadis ini disebutkan dalam kitab Al-Mawdu'at. Disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Silsilah Dha'ifah, beliau mengatakan la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Jadi hadisnya enggak sahih, lemah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya perselisihan bukan rahmat. Perselisihan itu malah bentuk apa? Nah, barakallahu fikum membikin orang kadang-kala bermusuhan. Seperti itu. Na'am. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum, kata beliau, wa hadzal hadits yurwa walakinahu laisa sahihan. Syekh Shalal Fauzan mengatakan, hadis ini memang diriwayatkan tapi tidak sahih hadisnya. Hadis ini tidak apa? Tidak sahih. Naam. Berarti hadisnya apa? Lemah ya. Kalau hadis lemah itu dhaif, kalau dalam ilmu mustalah la yuhtaju bi hukum asalnya, enggak bisa jadikan hujjah. Kecuali dhaif yang ringan. Dhaifun yang munjabir, ringan masih bisa ditopang, dikuatkan, itu bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Tapi kalau dhaifun jiddan atau dhaif yang parah, itu enggak bisa lagi dikuatkan. Naam. Al-ikhtilafu laisa rahmatan. Perselisihan itu bukan kasih sayang. Al-ikhtilafu adzabun. Perselisihan itu adalah azab. Orang berselisih kok kasih sayang bagaimana? Orang itu kalau berselisih antara A dengan si fulan dengan si alam berselisih itu kan lewat aja enggak senyum, salam aja enggak mau. Disapa aja diam aja itu. Rahmatnya mana coba? Kasih sayangnya mana? Itu. Hadisnya dhaif, palsu. Nah, barakallahu fikum. Qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Kalian jangan menjadi seperti orang-orang yang mereka bercerai-berai, berselisih setelah datang pada mereka penjelasan. Kalau sudah datang penjelasan, datang al-haq, datang hujjah, burhan, argumen, bukti yang nyata, qala Allah, qala Rasul, dalil, sami'na wa ata'na. Jangan malah bercerai-berai, berselisih gitu loh, mencari apa? Mencari barakallahu fikum perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsunya. Mencari perkara-perkara yang sesuai dengan apa? Akalnya jangan. Tapi apa? Sami'na wa ta'na. Nah, karena ancamannya berat, ancamannya adalah kesesatan yang nyata bagi orang yang apa? Nah, barakallahu fikum justru mencari pilihan-pilihan yang lain. Setelah ditetapkan Allah, qala Rasul, ada haram wa ada halal, hari sunnah wa hari bid'ah, ini bid'ah, ini sunnah, ini halal, ini haram, kok dia malah mencari pilihan yang lain dia? Mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang mencocoknya apa? Akalnya, itu dilarang dalam syariat ini. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, ayatnya surat Al-Ahzab, sering tak nukilkan ini. Ingat? Yang lainnya
Hasan? Apa? Wa makana? Ingat belum? Ayo, itu ayatnya. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya apa? Tidak selayaknya bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, suatu hukum, ini halal, ini haram, dia malah mencari pilihan yang lain. Ini pilihan yang lain sesuai dengan apa? Hawa nafsunya, sesuai dengan akalnya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kemudian disebutkan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Kita lihat lagi, fal ikhtilafu yushaddid al-qulub wa yufariq al-ummah. Masyaallah, penjelasannya sangat bagus sekali. Maka perselisihan itu bisa membuat bercerai-berai hati. Membuat pecah hati-hati manusia dan membuat barakallahu fikum bercerai-berai umat ini. Wala yumkin linnas idza saru mukhtalifin an yatanasaru wa yata'awanu abada. Dan tidak mungkin manusia itu apabila sudah berselisih, itu enggak mungkin mereka akan saling tolong-menolong, akan saling bahu-membahu, akan saling membantu, enggak akan mungkin kalau berselisih. Paham ya? Apalagi masalah apa kemarin? Masalah pribadi, hati-hati. Masalah pribadi kadang-kala kalau kita enggak selesaikan segera, enggak dikelirkan, biasanya terbawa dalam masalah dakwah juga gitu loh. Paham ya? Di masalah itu pun ngoyal, enggak mau karena punya masalah pribadi. Masalah pribadi selesaikan secara pribadi. Jangan dibawa kepada dakwah. Kalau masalah pribadi dibawa dakwah rusak. Paham ya? Si A punya masalah pribadi dengan si B gara-gara jualan. Si A kalau jual agak mahal, si B enggak terima. Wah, suatu ketika si A nasihati si B, isbal itu haram. Enggak haram. Karena dia punya sakit apa? Sakit hati dengan si A tadi, masalah pribadi. Akhirnya nolak kebenaran kan? Gara-gara masalah pribadi, ini enggak benar. Kalaupun punya masalah pribadi, al-haq tetap hak. Kebenaran tetap kebenaran. Masalah pribadi selesaikan secara pribadi. Ingat, yang tak nukilkan dulu kalamnya siapa? Nanti kalau tidak salah sebutkan sini juga ya. Syekh Shalih Fauzan, beliau juga mengatakan wal wajibu 'alaika ayyuhal muslim an taqbalal haqqa. Yang wajib atasmu wahai seorang muslim untuk menerima kebenaran. Wala takunu al-adawatu syakhsiyah wal ahwa an-nafsiyah mani'atan min qabulil haqq. Masyaallah, nasihatnya bagus sekali. Jangan sampai permasalahan pribadi atau permasalahan per individu dijadikan penghalang untuk menerima kebenaran. Bayangkan itu. Al-haq hak. Paham ya? Nah, karena kadang-kala kalau enggak diselesaikan itu ngerembet kemana mana. Gara-gara jualan dikit aja mahal dikit, wah. Jualan madu, yang ini madunya dibilang palsu, yang ini dibilang aspal asli palsu. Namanya macam-macam. Akhirnya ribut. Masalah pribadi akhirnya enggak menerima kebenaran, enggak benar. Paham ya? Nah, orang jual beli jujur misalkan. Paham ya? Pribadi selesaikan secara pribadi. Jangan dibawa kepada apa? Dakwah. Nanti rusak semuanya. Nah, ini sekedar selingan. Bahwasanya perselisihan itu enggak akan mungkin membuat orang itu senang. Paham ya? Pasti apa? Akan bercerai-berai hati-hati tersebut dan bahkan membuat umat ini terbelah. Nah, bal yakunu bainahum adawatun wa 'asabiyyatun li firaqihim wa azabihim. Benar ini. Bahkan yang terjadi apa? Di antara mereka permusuhan dan fanatik terhadap kelompok-kelompok mereka dan juga apa? Partai-partai mereka. Paham ya? Nah, sekarang antum lihat orang-orang berpartai, berkelompok, itu apakah mereka saling akur? Tidak. Masing-masing bela kelompoknya, bela partainya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing partai atau kelompok bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Seperti itu. Paham ya? Kalau yang kita banggakan itu al-haq, Al-Qur'an Sunnah, memang itu yang wajib. Tapi kalau kelompok partai yang dibangun di atas kesesatan, memang enggak ada ya yang seperti itu
dibangun di atas al-haq, enggak ada ya. Kesesatan, asabiyah, fanatik, bela pemimpinnya, kemudian barakallahu fikum ribut, saling suap menyuap, apalagi kalau sudah masuk dalam hari-hari ingin pemilu misalkan. Barakallahu fikum seperti itu. Nanti mereka bisa gabung, bisa akrab kalau kalau yang diusung satu orang gitu loh. Tapi kalau beda usungan, beda calon legislatifnya beda misalkan, paham ya, udah ribut semua ini macam-macam. Allahul musta'an, sunnah tidak perlu pakai partai. Dulu di Yaman, tak ceritakan ini ya, kabarnya ini sahih bukan hoax. Paham ya? Di sana ada partai namanya Hizbur Rasyad As-Salafi. Bayangkan partai itu. Partai Ar-Rasyad As-Salafi, partai As-Salafi, bayangkan. Dulu di Indonesia ketika masih kurang lebihnya 40 sekian partai waktu itu, pernah dulu ya. Itu ada partai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalian ingat enggak? Gambar-gambar itu buahnya itu ada partai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu musta'an. Jangan tertipu, enggak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu enggak bikin partai. Paham ya? Nah, Allahu musta'an. Nah, inilah ini. Perselisihan itu justru menimbulkan permusuhan dan asabiyah fanatik terhadap kelompok mereka dan juga partai-partai mereka. Wala yata'awanuna abada, dan mereka tidak akan saling tolong-menolong selama-lamanya. Nah, seperti itu. Kita tutup dengan hadisnya ini di sini. Innama yata'awanun idza istama'u wa'tasamu bihablillahi jami'an. Mereka akan saling tolong-menolong, saling bantu-membantu apabila mereka berkumpul, bersatu di atas tali Allah. Bersatu berkumpul di atas tali Allah. Apa makna tali Allah di sini kemarin? Al-akh, apa tali Allah di sini? Bersatu berkumpul di atas tali Allah. Apa tali Allah di sini? Tali Allah itu apa? Kita ingin bersatu berkumpul bisa bersatu bukan di atas harta, bukan di atas jabatan, tapi di atas tali Allah. Apa tali Allah ini? Al-Quran dan As-Sunnah, itu tali Allah. Paham ya? Hablullah ay Al-Quran As-Sunnah, itu dihafalkan. Wa hadha huwa alladhi awsa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, inilah yang Rasulullah wasiatkan sallallahu alaihi wasallam seraya beliau berkata, innallaha yarda lakum salasan. 3 perkara ini, sesungguhnya Allah Ta'ala meridai pada kalian 3 perkara. Pertama, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, masyaallah. Kalian menyembah Allah Ta'ala dan tidak mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. 1. Yang kedua, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaknya kalian bersatu berkumpul dengan tali Allah dan tidak bercerai-berai. 2. Yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahum amrakum, masyaallah. Dan hendaknya kalian saling menasihati orang yang Allah Ta'ala bebankan kekuasaan badannya, yang ngurusi urusan kalian, pemimpin maksudnya. Menasihati pemimpin. Bagaimana caranya Ahlus Sunnah menasihati pemimpin? Bagaimana caranya Ahlus Sunnah menasihati seorang pemimpin? Kalau mampu 4 mata itu yang terbaik. Kalau mampu 4 mata itu yang terbaik. Sebutkan dalam hadis, apalagi posisi dalam kondisi pemimpinnya dolim misalkan, dia bisa nasihati 4 mata, itulah yang terbaik. Min afdhalil jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Termasuk jihad yang paling afdal, ucapan yang benar di hadapan pemimpin yang dolim, pemimpin yang jahat. Itu kalau memungkinkan. Kalau enggak memungkinkan, murasalah. Murasalah itu surat, SMS atau yang semisalnya, lewat bawahannya menterinya, paham ya? Nah, barakallahu fikum, kalau memungkinkan dibaca, alhamdulillah. Kalau tidak bisa sama sekali, kita enggak dianggap, misalkan doa. Paham ya? Doa. Nah, karena doa ini juga termasuk perkara penting. Kalau barakallahu fikum seorang Ahlus Sunnah kok enggak pernah mendoakan pemimpin, itu kurang. Justru kita berupaya semaksimal mungkin ingat untuk mendoakan pemimpin, karena baiknya pemimpin insyaallah imbasnya akan kembali ke rakyatnya juga, itu loh ya, kalau pemimpin baik. Tapi kalau pemimpinnya suka korupsi, suka ngambil harta rakyatnya enggak jauh beda juga, gitu loh. Paham ya? Nah, apa perkataan Imam Fudail bin Iyad rahimahullah? Nah, kalau yang lainnya enggak ingat, yang tak tanya al-akh yang paling lama. Kalamnya Imam Fudail bin Iyad. Jadi kalau seorang itu udah enggak mampu nasihati 4 mata, kemudian enggak bisa dengan bawah-bawahannya juga enggak bisa, doa. Paham ya? Dengan doa. Antum ingat? Antum ingat? Apa? Naam, ahsan, itu. Dihafalkan itu ya. Lau alimtu anna li da'watan mustajabah la saraftuha li sultan.
"Lau 'alimtu anna li da'watan mustajabah la saraftuha lis-sultan." Nanti kalau belum tahu lafadznya bisa tanya ke Ihsan atau yang lainnya. Itu bagus sekali, sering muncul kalamnya itu. Kalamnya siapa? Al-Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. "Lau 'alimtu anna li da'watan mustajabah la saraftuha lis-sultan." Artinya apa? Kalau seandainya aku tahu memiliki doa yang dikabulkan, kan orang nggak ada yang tahu kan? Niscaya doa yang dikabulkan ini akan aku pakai mendoakan pemimpin. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan karena 60 tahun nah barakallahu dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim jauh lebih baik daripada sehari enggak ada pemimpinnya. Paham ya? Nah, karena kalau sehari enggak ada pemimpin rusak kan keadaannya. Nah, seperti itu. Naam, hadhihi thalas yardahullahu alana. 3 perkara ini Allah Taala meridhai kita semuanya. Pertama, tauhid, tidak berbuat kesyirikan. Yang kedua, bersatu di atas Al-Qur'an Sunnah dan tidak bercerai-berai. Yang ketiga, menasihati pemimpin yang Allah Taala serahkan urusan kita, na barakallahu fikum, kepada pemimpin tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Yang selanjutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.